Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini akan mereview pertemuan psikologi sosial yang kedua. Dalam mempelajari bidang psikologi sosial atau bidang lainnya, kita memerlukan metode pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah self-directed learning. Self-directed learning, berdasarkan pengertiannya, metode pembelajaran ini mengutamakan kemampuan diri dan inisiatif diri untuk menunjukkan metode pembelajaran yang kita sukai atau untuk menentukan metode pembelajaran yang kita sukai. Pembelajaran self-directed learning memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah planning. Planning sesuai dengan namanya adalah perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita perlu merencanakan dan perlu menentukan tujuan apa yang akan kita capai setelah kita belajar. Dan yang kedua adalah monitoring. Monitoring adalah suatu tahapan di mana kita bisa memonitor nih, apakah proses pembelajaran kita sudah benar sesuai dengan tujuan kita atau belum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di evaluasi ini kita mengevaluasi materi-materi yang sudah kita pelajari, apakah sudah sesuai atau tidak. Kesimpulannya, dalam menggunakan tahap pembelajaran self-directed learning, kita memerlukan inisiatif kita dan kita memerlukan semangat di dalam diri kita untuk menentukan metode pembelajaran atau tahap-tahap pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran reflective learning. Dalam menggunakan metode pembelajaran ini, kita mengutamakan pengalaman serta pengetahuan individu sebagai persyaratan kemandirian belajar. Ketika individu tersebut mendapatkan pengetahuan dan menggunakannya untuk merefleksikan sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam, maka individu tersebut telah melakukan pembelajaran dengan metode reflective learning. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi mengenai 7 sikap kondusif yang mendukung kondisi mindfulness. Yang pertama adalah non-judging. Seperti halnya kita, orang lain itu juga memiliki masa lalu dan pengalaman kita itu berbeda-beda. Sehingga setiap orang memiliki masa lalu, kita tidak boleh menghakimi mereka. Yang kedua adalah patience, artinya adalah kesabaran, karena kesabaran itu akan menjernihkan pikiran kita. Yang ketiga adalah beginner's mind, atau kita itu tidak mendahulukan prasangka, tetapi kita mendahulukan seolah-olah hal itu baru terjadi pertama kali terhadap kita, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah trust, artinya percaya bahwa seseorang itu dia tengah mengalami atau menjalani kehidupan ke arah kondisi yang lebih baik untuknya di masa depan. Selanjutnya ada non-striving, artinya tidak ngotot, karena pada saat ngotot itu ketenangan kita jadi berkurang. Bukannya kita tidak boleh ngotot ya, tetapi kita harus memikirkan konsekuensi dari hal tersebut. Selanjutnya adalah acceptance atau penerimaan, artinya seseorang itu menerima kondisi yang telah terjadi padanya. Dalam konteks Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan takdir kita, sehingga kita hanya harus menjalaninya. Dan yang terakhir adalah letting go, artinya merelakan. Artinya kita mengikhlaskan, merelakan sesuatu itu terjadi kepada kita. Kalau dalam bahasa gaulnya itu seperti move on ya teman-teman. Jadi kita move on dari masa lalu dan mengikhlaskan hal tersebut sehingga kita benar-benar menerima bahwa itu adalah masa lalu kita. Materi selanjutnya yaitu mengenai definisi kesehatan mental menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Zakiyah Darajat, di mana kesehatan mental itu yaitu terhindurnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa. Yang kedua yaitu menurut Surudin, kesehatan mental adalah kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri sendiri dengan masyarakat dan lingkungan tempat dia tinggal. Definisi selanjutnya dari Mustafa Fahmi. Nah, menurut beliau ini terdapat 2 pola dalam mendefinisikan kesehatan mental. Yang pertama pola negatif dan yang kedua pola positif. Pola negatif sendiri artinya terhindarnya seseorang dari gejala neurosis dan psikosis. Nah, lalu kemudian pola positif, yakni kesehatan mental dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam penyesuaian diri terhadap diri sendiri atau lingkungan tempat dia tinggal. Nah, yang terakhir ada definisi kesehatan mental dari Hana Jumhana Bastaman. Menurut beliau ini, kesehatan mental
dapat didefinisikan sebagai 4 pola. Yang pertama, pola simptomatis. Maksud dari pola simptomatis ini adalah pola yang berkaitan dengan gejala, keluhan, gangguan, lalu ataupun penyakit nafsaniyah. Nafsaniyah ini maksudnya adalah yang berhubungan dengan nafsu atau mental. Nah, lalu yang kedua ada pola penyesuaian diri. Pola penyesuaian diri maksudnya adalah pola yang berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungan tempat dia tinggal tanpa kehilangan harga dirinya sendiri. Jadi inti dari pola penyesuaian diri ini adalah pemenuhan tuntutan lingkungan tempat dia tinggal. Lalu pola yang ketiga adalah pola pengembangan diri. Pola pengembangan diri ini maksudnya adalah pola yang berkaitan dengan kualitas khas dari insani seperti kreativitas, kecerdasan, lalu tanggung jawab dan sebagainya. Jadi intinya adalah menggali potensi yang terdapat dalam diri sendiri secara maksimal. Lalu yang terakhir ada pola agama. Pola agama di sini maksudnya adalah pola yang berkaitan erat dengan ajaran keagamaan, kesehatan mental, lalu dan kemampuan individu dalam menjalankan ajaran agamanya secara benar dan baik dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Mari kita kenal lebih dalam dengan kesehatan mental. Kata-kata kesehatan mental saat ini semakin sering didengar, seakan seorang ketinggalan zaman. Jumlah istilah kemudian mengikutinya seperti insecure, very bad mood, bipolar, dan lain-lain. Sejumlah individu kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang kurang sehat mental atau gangguan mental. Bukan hanya itu, mereka juga kemudian membangun komunitas bagi golongan yang kurang sempurna kesehatan mentalnya dan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Secara umum, terminologi kesehatan mental dapat dipahami melalui sejumlah cara pandangan seperti kesehatan mental adalah terhindarnya dari gejala-gejala gangguan jiwa. Yang kedua, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Yang ketiga, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi. Langkah awalnya, individu dapat melihat jumlah indikator terkait kriteria pribadi normal, sehat, sebagai acuan perubahan perilaku ke arah lebih baik, yaitu seperti ditinjau dari aspek terhadap diri sendiri, ditinjau dari aspek realitas, ditinjau dari aspek integrasi, ditinjau dari aspek kompetensi, dan ditinjau dari aspek otonomi, dan yang terakhir ditinjau dari pertumbuhan aktualisasi diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.